Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sosok sebenarnya Syekh Siti Jenar masih mengundang banyak pertanyaan. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah itu memiliki nama sasli Raden Abdul Jalil. Salah satu kekhasan dari Syekh Siti Jenar, beliau memiliki strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Syekh Siti Jenar di banyak serat memiliki banyak jenis syahadat. Syahadat yang terpenting adalah rohnya, bukan di mulut saja. Dan hidup itu harus syahadat. Beberapa catatan Syekh Siti Jenar tentang syahadat, ada syahadat sekarat, syahadat paleburan, syahadat sejati, syahadat sekarat wiwitannya pati, syahadat sekarat hati atau syahadat Nur Muhammad, kemudian syahadat paneta agama, dan syahadat pecating nyawa, dan seterusnya. Tiga dimensi kesadaran menurut Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, kesadaran terbagi dalam tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi kesadaran fisik. Dimensi kesadaran fisik ini adalah bagian dari dimensi kesadaran manusia yang paling bawah atau rendah. Dimensi kesadaran fisik hanya tergantung pada ruang dan waktu atas badan manusia. Dasar dari dimensi kesadaran ini adalah rasio dan indera manusia. Dimensi yang tingkatannya paling bawah ini hanya berkutat pada masalah keduniawian saja, sehingga tidak akan pernah bisa memahami sesuatu di luar dimensinya. Yang kedua adalah dimensi kesadaran jiwa. Dimensi kesadaran jiwa hanya dijadikan sebagai perantara antara unsur materi dan non-materi manusia. Dimensi jiwa sifatnya lebih halus daripada sekedar dimensi fisik. Jiwa manusia tidak akan pernah mati meskipun jasmaninya sudah meninggal dan hancur. Jiwa dalam bahasa populer sering pula dipahami dengan istilah alam bawah sadar. Jiwa dilengkapi dengan ego atau keakuan, pikiran atau mental, perasaan atau emosional, keinginan dan hawa nafsu, kehendak, angan-angan, serta ingatan insannya merupakan satu bentuk akal yang tidak kebal atas kegilaan, tidak jujur, dan membuat kepalsuan demi kesejahteraan pribadi, bersifat dengki, memaksa, jahat, dan suka disanjung, sombong, yang berakhir tidak berharga dan menodai penampilan manusia. Gambaran inilah yang terdapat dalam dimensi jiwa manusia yang pada dasarnya dipengaruhi oleh nafsu duniawi. Dimensi ketiga adalah dimensi kesadaran roh. Dimensi kesadaran roh adalah bentuk dimensi yang tertinggi dari keseluruhan dimensi kesadaran manusia, berbentuk halus dan lebih halus daripada jiwa. Roh tersebut menjadi dasar hakikat manusia yang sifatnya kekal dan abadi. Roh adalah percikan sinar Tuhan yang bersemayam dalam diri manusia. Roh juga yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Roh bersifat suci dan abadi, serta menjadi diri sejati bagi setiap insan. Sesungguhnya, antara Tuhan, manusia, dan alam semesta, God, man, universe, terdapat satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Jalinan tersebut diibaratkan dengan Tuhan sebagai ibu, alam semesta adalah kandungan, dan manusia adalah bayi yang akan dilahirkan. Ketiganya adalah unsur kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan saling menghidupi. Tuhan mengadakan alam semesta, dan di alam semesta ini Tuhan dengan kuasanya menciptakan manusia yang tidak lain adalah percikan dari zatnya. Tuhan menciptakan manusia agar manusia dapat mengenali
dan menyadari hakikat jati dirinya sendiri, hingga pada akhirnya mampu mengenali dan menyadari hakikat Tuhan.